Atha bin Yunan, datanglah kemari. Muhammad menunggumu. Dengan izin Allah, anak tersebut bangun dan duduk. Lalu dia hikang bersama Nabi, lalu makan bersama. Yunan meneteskan air mata dan memeluk cintanya kepada Muhammad. Ya Muhammad bin Abdullah, anakku sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, kau mencintaiku lebih dari yang lain, maka engkau diberikan hadiah yang besar di sisi Allah. Anaknya akhirnya dilahirkan Allah sebagai seorang ulama hebat. Atha bin Yunan adalah sahabat yang langsung mengeluarkan hadis Nabi. Inilah salah satu bukti kebesaran cinta sama Muhammad. Jemaah dimuliakan Allah, kalian rajin maulid, rajin datang, tapi ketika nabimu dihina kalian tak marah, maka kalian bukan cinta Nabi, tapi cinta kue kota. Kalian rajin datang maulid, rajin datang, tapi ketika Nabi dihina kalian tak marah, kalian cinta nasi bungkus, bukan cinta dengan Nabi. Buah delima di balik daun seiring balam dengan merbah. Karena MC lagak memakai pantun, terpaksa Ustadz tak mau kalah. Pohon dadap jatuh di pantai ditimpa ombak dari utara. Mohon maaf majelis ramai, sambutlah salam dengan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat dan saya muliakan Badan Kenaziran Masjid Al-Ulama wa Tabi'in, keluarga besar Badan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ihsan. Yang terhormat dan saya muliakan adik-adik para remaja yang pakai baju batik luar biasa, yang ketua panitia berpidato hanya 2 menit setengah. Wabil khusus adik-adik tahfiz Al-Quran yang luar biasa, tenang duduknya, santun, dan juga ibu-ibu sekalian anggota wirid maupun jamaah sekalian yang sering melihat saya. Yakin nggak Ustaz ini sering tengok orang? Mana tahu tak ada di perwiritan kita pernah kenal. Bapak-bapak sekalian, wabil khusus adik-adik sebelah depan kamera yang suaranya tidak pernah berhenti dari mulai awal acara sampailah saya pidato malam hari ini. Selawat dan salam tercurah buat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang telah dibacakan riwayat Barzanji yang dipimpin oleh Al-Ustadz Ismail Al-Barakah, pimpinan pesantren luar biasa. Adik-adiknya telah tampil di atas, yang orangnya luar biasa, mancung hidung hitam dan manis. Kulit-kulit si tampuk manggis, hidungnya mancung. Ismail orangnya manis. Al-Ustaz luar biasa. Dan satu lagi yang saya hormati, seksi sibuk yang dari tadi terus menceklek foto-foto di media album. Dia ini adalah humas di Badan Kenaziran. Asal pengajian, dialah yang sering pidato, menyampaikan pajian. Halo ibu-ibu, bapak-bapak lagi, Al-Ustaz telah datang. Nah, itulah dia orangnya. Masih muda, lagak dan tampan. Dan juga ini ada beberapa anak murid saya yang saya bawa kemari, yang sering nanti ibu tengok saya di YouTube, namanya Majelis Ta'lim Sabilal Muhtadin. Adinda inilah yang di belakang layar saya, namanya Taufik Ramadan Abdulli. Sampai sekarang telangkai muda, syair indah, lagu melantun, anak nelayan menjemur kain, 4 tahun sudah berpantun sampai sekarang tak kawin-kawin. Aku periso juga aku nekoknya. Kelebaran kok gak, Allah Ta'ala. Ya, dan juga adik-adik remaja masjid yang menghubungi saya. Beliau datang ke rumah saya macam kampanye 4 kereta tapi tak jumpa. Akhirnya ditelepon saja dan dia bilang bahwasannya budget malam hari ini sangat tinggi Ustaz. Kita tengoklah nanti. Aku kalau cepet lempul dan aku lagi lah. Dah turun aja lah aku dah. Tapi saya yakin dan percaya dari mulai saya datang tadi adalah disambut oleh sop iga kari kambing, maka saya tak bisa duduk tepat berdiri. Berkeringat saja saya sudah di bantainya nih Pak Leman. Ya Allah, pulang kari kambing dapat amplop 700 ya Allah.
Oh gini maulid kan senang Ustaz. Wah, jatuh. Ini belum bayi-bayi udah ada stal di sini. Kemudian bapak-bapak yang berada di belakang dan ibu-ibu sekalian, kita mulailah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3,5 jam. Artinya 3,5 jam. Tahankanlah ibu situ. Oh muntah-muntah ibu nak pulang-pulang. Aku tak tahu lah, aku yang penting 3 jam kata panitia. Ustaz 3 jam Ustaz, kalau tidak aku potong 200 kata dia. Nah 1 jam aja. Nanti ibu pingsan, bawa bapak pun letih guys. Dari pagi ngumpul. Panitia juga luar biasa. Main antar bandar ya. Bawa sini, bawa sini. Luar biasa. Ini kalau ngaji datang aja dia. Hari itu ada praktek Bilal mayat, dia jadi mayatnya. Sekarang hidup dia lagi. Wah luar biasa, memang luar biasa. Terima kasih. Lain yang naik meja, lain yang antar makanan. Luar biasa. Terbang tinggi burung gelati, hinggap orang di kala senja. Bajunya batik, mereknya lidah mertua. Nah, Ismail, tak izin. Dia adik, diam. Dah kalian dikunci lo kan anjing. Banyak dia jam pentol itu tinggal jam pentol panitia MC dia yang. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita mulai maulid Nabi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Surga itu kata Allah, al-jannatu wa na'imuha, surga dan kenikmatannya. Sa'dul lima yusalli, ku persembahkan bagi kalian kata Allah, yusalli, hey yusalli wa yusallim, yang berselawat dan menyampaikan salam kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin pagi, hari Senin 21 April 571 Masehi. Karena para ulama kita tidak memakai kalender Masehi, maka dipakailah kalender Islam, yaitu bulan Rabiul Awal. Ada yang bilang 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, 51 sebelum masa Hijriah, sebelum Nabi pindah ke Madinah. Tahun ini disebut dengan nama tahun gajah karena ada sekelompok Raja Abrahah dari negeri Yaman yang menyerang Ka'bah rasa benci terhadap kemakmuran Ka'bah. Mereka menginginkan supaya orang berpindah haji ke Yaman. Akhirnya Allah hancurkan pasukan Abrahah. Per tahun ini pun dikenal dengan nama tahun gajah atau disebut dengan nama Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Datang burung ababil dari neraka membawa batu-batu sijil menghancurkan keluarga Abrahah. Tahun itu dikenang dengan nama tahun gajah. Posisi kalendernya 571 Masehi, hitungan Islamnya belum ada kalender Hijriah. Karena kalender Hijriah ditetapkan Sayyidina Umar bin Khattab di masa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah 51 tahun sebelum masa Hijriah. Satu. Yang kedua, itu sampaikan dulu inti-intinya. Ada 2 perempuan yang datang sewaktu kelahiran Nabi. Dibaca oleh Ustaz tadi. Hadara ummuhu maulidin nabina. Waktu lahir maulid Nabi, ada 2 perempuan yang datang. Yang pertama namanya Asiyah. Yang kedua Maryam. Asiyah ini adalah istri Fir'aun. Diyakinkan Allah masuk surga. Istri Fir'aun surga. Istri Fir'aun masuk surga. Istri Fir'aun masuk surga.
Oh berarti aku Ustaz, lakiku tukang curi pisang, masuk surga aku Ustaz. Istri preman kampung belum tentu masuk surga. Yang kedua adalah Maryam. Maryam ini adalah anak Imran. Imran itu saudara Zakaria. Dia tidak pernah melihat laki-laki, tidak pernah disentuh laki-laki. Dari kecil tinggal di mihrab, lalu Allah hembuskan ruhnya, hamil Maryam. Lahirlah anaknya Isa al-Masih. Maryam melahirkan anak, tidak ada bapaknya. Sekarang banyak yang ikut-ikutan. Gak ada bapaknya, lahir anaknya. Bapaknya mana? Nggak tahu aku. Sok jadi Maryam. Itu bidan yang tidak nampak. Bidan yang nampak namanya Ummu Abdurrahman bin Auf, ibu dari Abu Rahman yang disebut dengan Ummu Syifa. Dialah ketika itu bidan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ilmu yang dipelajarkan dalam kajian ini? Hei orang-orang mukmin, nanti kalau kau melahirkan anak-anakmu, kau carilah bidan-bidan yang seakidah dengan dirimu, agar anakmu yang suci disambut perempuan yang suci, dan dia pun mengajarkan ilmu kepadamu. Tarik nafas, kuat sikit, wah. Dibacalah doa, subhanakallah ya, la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Kucing meh. Cari bidan-bidan yang muslim. Suami-suami kasih bidan yang muslim, supaya anakmu nanti disambut dengan cara yang muslim. Lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya Rasulullah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rumah Nabi dari Masjidil Haram tidak jauh. Ibaratkan kalau berjalan 200 meter. Kalau nanti ada orang yang pergi haji wal umrah, jarak rumah Nabi dengan Ka'bah tidak jauh. Begitu lahir, Nabi sudah berkhitan, lahirnya telungkup, sudah bersih, karena dua bidan dari dalam yang tidak nampak sudah melakukan ekspansi kepada Nabi. Ummu Syifa merasa heran, lalu diserahkanlah anaknya kepada atuknya Abdul Muttalib. Atuk Nabi Abdul Muttalib, nenek Nabi Fatimah Asy-Sya'diyah. Lalu olehnya dibawalah ke Ka'bah. Ka'bah itu segi 4 yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sama anaknya Ismail alaihissalam. Saya kasih informasi. Ibrahim ini menikah dengan perempuan yang bernama Siti Sarah. Siti Sarah ini adalah perempuan yang tercantik di negeri Palestina. Cantikannya luar biasa. Itulah istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Hei, diam. Nabi Ibrahim ini tidak punya anak. Makanya Siti Sarah menginstruksikan kepada Ibrahim agar menikah kembali. Ibrahim tak mau. Bang, kawinlah abang lagi. Umur abang dah 90 tahun. Aku dah 70 tahun. Kita tak punya anak, bang. Abang Nabi, menikahlah lagi. Kata Ibrahim, kaulah yang mencarikannya. Enak kan? Jadi nanti bapak, kalau mau nikah lagi, suruh ibu mencarikannya. Aku nak kawin lagi, aku deh. Tak bayar betul lah, wah. Tapi kan sunnahnya kan kau carikannya. Ya tak apa. Aku cari ke bang babat di belakang, bang kompok kemana mah ya. Aku dah muntah, aku dah boleh pada mah. Akhirnya ditunjuklah perempuan berkulit hitam pembantunya.
yang bernama Siti Hajar. Nama gelarnya Al-Misriyah, dari Mesir. Makanya Mesir itu tidak masuk Jazirah Arab, dia masuk benua Afrika. Datang orang-orang bodoh kemarin, sok pandai, tidak ngerti tapi cakap sok tahu. Mesir itu benua Asia, kepala otak kau lah bilang. Mesir itu dataran Asia berbatasan dengan Afrika. Makanya Mesir ikut di Piala Afrika. Mesir itu masuk dalam benua Afrika. Akhirnya dipintalah Siti Hajar Al-Misriyah untuk menikahi Ibrahim. Siti Hajar itu perempuan berkulit hitam dari Afrika. Afrika itu kulitnya dua saja. Satu namanya hitam, yang kedua hitam kali. Kalau Ustadz Mael hitam manis. Kalau yang sana gelap. Minum dulu. Minum Ustadz. Ketua remaja minum. Ah ya Allah. Pidato panjang lah, sekitar 3 menit pun jadilah. Mendadak ya, luar biasa. Mendadak lah, asal amplop pun jangan mendadak lah, ya Allah. Kalau udah amplop mendadak payah juga lah. Akhirnya dengan izin Allah, Siti Hajar tadi kulit hitam ini melahirkan seorang anak, putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Ismail ini beda dengan maknya. Maknya hitam, tapi Ismail putih cemerlang. Kalau Ismail ini maknya putih tapi dia hitam. Jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya Ibrahim dapat anak pada usia 113 tahun. Sedangkan Siti Hajar ketika itu berusia 49 tahun. Akhirnya anak kedua pun lahir setelah 15 tahun. Siti Sarah perempuan ini mengandung seorang anak pada usia 99 tahun. Akhirnya Ibrahim dapat putra kedua yang bernama Ishak alaihissalam. Ibrahim pun melahirkan putra kedua dari istri pertama, diangkat Allah menjadi nabi. Wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq an-nabiyyunal mursalin. Maka kami angkat Ibrahim dan Ismail itu menjadi nabi dan rasul kami. Ibrahim itu anaknya dua diangkat Allah jadi rasul. Ibrahim, wak saemah, anak wak berapa? Anakku 8 Ustaz. Banyak anak wak, banyak lah Ustaz. 4 tak jadi, 4 tak jelas Ustaz. Allah, sedih aku. Baguslah kalau banyak anak wak saemah. Iyalah, yang cakap Ustaz aja. Anakku tahu Ustaz, 5 Ustaz. Tukang semuanya Ustaz. Ya Allah. Anak pertamaku namanya tukang bangunan Ustaz. Asal hari Sabtu bawa semin aja kerjanya Ustaz. Yang kedua tukang bengkel Ustaz. Ini bengkel Ustaz. Kereta Ustaz dibetulinya, kereta remaja dibetulinya, kereta curian tampung dia Ustaz. Ya Allah, mampus aku Ustaz. Anak ketiga di mana kerja? Anak ketiga kerja Pertamina Ustaz. Jam 12 malam ngangkat gas aja kerjanya. Habis gas tetangga dibantainya Ustaz. Ya Allah. Sehingga mukanya kayak bulat macam kompor gas. Jemaah yang dimuliakan Allah, didiklah anak kalian seperti Nabi. Akhirnya jemaah yang dimuliakan Allah, Ibrahim dan Ismail lah yang membangun Ka'bah tadi. Nabi ketika itu lahir dikelilingkan oleh Abdul Muttalib seperti orang tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Tawaf. Sayangnya para jemaah yang dimuliakan Allah, ketika itu belum ada peraturan. Mereka hanya menanggalkan amalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah yang dimuliakan Allah, akhirnya keliling tawaf ini dimuftikan oleh Rasulullah bahwasanya ketika cucu Nabi lahir, diajankanlah Hasan di telinga kanan dan dikomatkan telinga kiri. Seorang mufti dari negeri Banjar, pengarang kitab Sabilal Muhtadin, ulama Syekh Arsad Al-Banjari,
mengajarkan kepada kita supaya anak-anak yang lahir itu diazankan telinga kanannya, dikomatkan telinga kirinya sebagai makna tauhid dan perlindungan Allah. Paham? Jadi nanti kalau anak cucu kita lahir, ada anak-anak kecil kita lahir, jangan dianggap ini main-main para jemaah. Jangan dianggap main-main anak-anak muda. Maka nanti kalau anakmu lahir, bidannya Islam, begitu lahir cucunya, azankan telinga kanannya, komatkan telinga kiri. Laki-laki dan perempuan disamakan hukumnya. Siapa yang mengazankan yang paling bagus, Ustaz? Ayah kandungnya. Ayahnya, Ustaz, kemarin azan dekat subuh terbalik-balik, Ustaz. Siapa mengajankannya? Atuknya lah suruh. Tapi kalau bisa yang giginya masih pas. Kemarin dekat bidan kelihat atuknya ngajankannya dioperasi telinga anak tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mampus anak, berpilih anak. 16 hari tak saya sakit, nangis saja. Mengajankannya pelan-pelan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadapkan ke kiblat. Setelah diazankan telinga kanan, dikomatkan telinga kiri, maka dibacakan 7 kali kul huwallah dekat ininya. Kalau nanti anak-anak yang baru lahir, maka akan terasa dekat sini seperti anak tu baru nyawa, baru masuk. Ini disunnahkan oleh ulama, dibacakan 7 kali kul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. 7 kali. Kul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab 3 kali. 3 kali kul a'udzu birabbin nas. Maka sudah diazankan telinga kanan, dikomat telinga kiri, dibacakan 3 kali kul. Maka anak ini bebas. Kata ulama Syekh Arsyad, ada seorang jin perempuan yang bernama Sibian. Jin ini naik dari atas jendela merayak macam cecak. Jin inilah yang suka mengganggu laki-laki ataupun mengganggu anak-anak yang baru lahir. Maka ulama batasi dengan benteng ini, azankan telinga kanan, komat telinga kiri, kau bacakan 3 kul, 7 kul huwallah, 3 kul falak dan kunnas, berselawatlah pada Nabi, anak ini tidak perlu pasang jimat lagi. Sekarang payah, Ustaz. Jadi banyaklah gunting, Ustaz. Dekat BH gunting kecil, belakang gunting kain, paku besi berani, martil. Sampai-sampai lakinya tergunting ya. Pasang sarat lagi, masuk lagi kunyit bonglai, embus ke lagi jimat kerikil dekat batu tangan. Allah. Kalau sudah dibacakan yang ini, tiada perlu lagi. Insya Allah para jemaah, anak ini aman dan baik-baik. Lalu setelah ditawafkan Nabi, duduk, tenang, duduk. Setelah ditawafkan Nabi, turun suara dari atas. Ismuhu Abdul Muttalib Ahmad. Hei, nanti kalau kasih nama ismuhu Muhammad Ahmad, jemaah dimuliakan Allah, begitulah suara tadi, ismuhu Muhammad, kasih namanya Muhammad. Ternyata jemaah dimuliakan Allah, nama Muhammad tidak pernah ada di muka bumi. Baru itulah ditabalkan Allah nama Muhammad, seiring lahirnya orangnya ditabalkan namanya Muhammad. Sebelum itu belum ada generasi satupun di muka bumi ini yang menyandang nama Muhammad. Itulah agungnya Allah membuat nama Muhammad. (25) para nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyasa, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Lut,
Ya'qub, Yusuf, Ayub. Tak ada nama Muhammad. Generasi ke atas dari Muhammad kita hitung 20 kali. Kalikan 100 tahun, 2000 tahun. Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim ini anak Abdul Manaf. Tidak ada nama Muhammad. Abdul Manaf anak Kalab, Kalab anak Lu'ayyi, Lu'ayyi anak Murad, Murad anak Nadir, Nadir anak Fihir, Fihir kuku Quraisy, anak Quraisy. Quraisy dari keluarga Manik, Manik dari Huzaimah, Huzaimah sampai Kinanah, Kinanah sampai Nadir. Tidak ada nama Muhammad. Sampai naik kepada Ilyas, sampai digabung kepada Adnan, tidak ada namanya. Adnan ini adalah anak kandung dari Ismail, Ismail anak Ibrahim, Ibrahim anak siapa? Anak Adnan. Ayahnya bukan Azar. Ayahnya Adnan dimati dibunuh Raja Namrud. Azar adalah adik ayahnya yang membantu ibunya menyelamatkannya. Ibrahim berasal dari Hamik. Hamik itu berasal dari Nuh alaihissalam. Nuh itu naik kepada Idris. Idris lahir kepada Sid. Sid sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada satupun nama Muhammad. Ketika lahir Muhammad, itulah ditabalkan Allah nama Muhammad. Sama-sama kita. Setelah nanti anak kita lahir, sudah selesai kau azankan, sudah kau bacakan kul, 7 hari anak ini baru boleh dipotongkan akikahnya sekaligus ditabalkan namanya. Tak bisa 7 hari Ustaz. Kita tembak 14 hari. Tak bisa 21 hari. Ulama Jawa Imam Nawawi Al-Bantani 60 hari dipotongkan akikahnya langsung ditabalkan namanya. Siapa nama yang paling bagus? Nama yang paling afdal adalah nama-nama Nabi. Abdurrahman, Muhammad, Ismail, Yusuf, nama Nabi. Kalau orang Melayu tidak diragukan lagi. Dari ujung kampung Lalang sampai ke Belawan, 125.000 para Nabi sudah ada sama orang Melayu. Matsyalah, Mahlayil, ada nama orang Melayu. Sampai kemarin yang curi ayam tangkap di Polsek, Zulkifli namanya. Ada fungsi nama, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tugas kalian sama anak kalian 3 saja. Kasih nama yang baik, didik dalam agama, ajarkan Quran sama mereka. Selesai. 3 utama, kasih nama baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada orang besar di negeri ini, namanya mirip asli dengan dirinya. Inilah doa namanya. Anak Kiai Haji Hasim Ansyari yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, namanya Gus Dur. Percaya tak percaya, Gus Dur jadi presiden walaupun 8 bulan. Nama Gus Dur adalah Abdurrahman Wahid. Abdu hamba, Rahman kasih sayang, Wahid nomor 1. Rezeki Gus Dur jadi presiden. BK 1 betul. Jemaah dimuliakan Allah, buat nama baik-baik. Nama saya Abdullah Helmi Simuda. Simuda itu nama emak ayah saya, Siti Aisyah Malik Simuda. Yang punya tarbiyah itu Ismar, Ishak dan Mardiana. Syarifuddin besar pun ada Siba, Siti Aisyah, Baharudin Yusuf. Bukan danggung. Kemarin orang kampung emaknya Mardiah, ayahnya Mahmud, buat anaknya Marmut. Pas bobong puji. Orang Jawa dulu nengok anak dari namanya. Kalau lahir bulan Wage, perempuan yang lahir Waginah. Kalau lahirnya bulan Legi, Legiman. Kawin Legiman sama orang Melayu, Toyibah. Bikin anaknya Le sama Toy, gabung Letoy. Surga ya. Woi, tolong. Apa ya kalau ini? Maka jemaah yang dimuliakan Allah, buat tabal anak baik-baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, buat nama baik-baik. Karena nanti nama kalian menjadi penghubung di sana. Siapa nama awak? Solihin. Walah ya Allah. Namamu apa? Ramadan.
putra Ramadan. Bulan puasa, tak pernah puasa. Namanya aja Ramadan. Pala otak dia itulah, buat pening palawa. Jamaah yang dimuliakan Allah, sudah selesai, sudah tabal namanya Ustaz, sudah tabal. Maka kalau sudah ditabalkan nanti, dipotongkan akikahnya, buatlah syukuran. Siapa pertama kali yang membuat syukuran walimah tabal nama? Yang pertama kali yang buatnya adalah musuh Muhammad. Tapi dialah pakcik yang paling senang, yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab saking senangnya, dia merdekakan seorang budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah akhirnya masuk Islam, diganti nama Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibah inilah ibu susu Nabi selama 40 hari. Dia ini adalah budak milik Abu Lahab. Abu Lahab berdiri dengan gagahnya, nyampaikan di hadapan orang banyak. Hei, kumpul sini, kumpul sini. Aku ini Abu Lahab, pakcik dari Abdullah. Anakku telah melahirkan kemanakan yang bernama Muhammad. Dialah pertama kali mengadakan acara ngayunkan syukuran. Akhirnya diundanglah orang-orang Arab. Taulah mereka namanya Muhammad. Maka pertama kali yang membuat acara tasyakuran nama adalah Abu Lahab. Siapa Ustaz? Abu Lahab. Siapa Ustaz? Abu Lahab. Abu Lahab ni anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menikah dengan Fatimah Asy-Sya'diyah, tidak melakukan poligami. Hubungan mereka berlangsung dengan baik sampai 98 tahun. Akhirnya mereka melahirkan 6 orang anak. Anak yang tertua namanya Abdullah, yang dibilang Ustadz Ismail tadi bahwa dia telah wafat di Madinah. 3 bulan setelah menyimpan Nur Muhammad, Abdullah pun dimatikan. Nomor 2 adalah Abu Talib, orang pedagangan saudagar sekaligus juru telangkai ketika pernikahan dengan Khadijah. Yang ketiga adalah Abu Jahal atau disebut dengan Abdul Uzza. Yang berikutnya Abu Lahab, yang berikutnya Hamzah, dan seorang perempuan bibi Nabi, Sa'inah binti Abdul Muttalib. 6 anak, 5 laki-laki, 1 perempuan, 3 lainnya jadi musuh Nabi, 2 bertobat di masa akhir, yang 2 kekal sampai mati. Abu Lahab dan Abu Jahal, pakcik Nabi, masuk neraka. Pakcik Nabi masuk neraka. Pakcik Nabi masuk neraka. Awak baru pakcik ketua wirid sombong kali. Ya Allah, ya Allah. Jemaah dimuliakan Allah, dibuatlah tasyukuran. Akhirnya ibu Muhammad 4 tahun, Siti Aminah, meninggal dunia. Jadilah Muhammad yatim piatu, diurus oleh atuknya Abdul Muttalib sampai usia 9 tahun. Abdul Muttalib pun meninggal dunia, diganti kepada Abu Talib. Inilah yang mengajarkan Nabi berdagang ketika itu. Sampailah akhirnya berdagang, Nabi pun menjadi orang besar. Muhammad pada usia 18 tahun sudah punya unta betina. Unta betina itu kalau digambarkan masa sekarang, masih muda, sudah punya Alphard baru. Itu Nabi muda, sudah sukses. Anak Wak Lemah pun sukses juga kan. Sukses kepala otak Ustaz lah Ustaz dia. Bapa mau anak Ustaz 25 Ustaz, ganti ban pentel kereta beta tahu ya Ustaz dia. Ya Allah ya Tuhan. Okoknya saya lah dicuncum-cuncumnya Ustaz. Jemaah dimuliakan Allah, generasi kita tertinggal. Karena kalian lupa dengan Nabi kalian. Jemaah yang dimuliakan Allah, jemaah yang dimuliakan Allah, barulah diajarkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Berimanlah kau, kata Allah, terhadap apa yang telah kami turunkan kepadamu. Maka ajarkan anak-anak kita dari buayan sampai liang lahat, ajari Al-Quran. Masa kecil membaca Quran. Alif dan ta, ba dan tiba, aba. Alif dan ta, ke bawah ke depanku, aku. Ajarkan anak-anakmu tentang Al-Quran.
Kalau masa dulu dari kecil udah diajari Quran. Dulu orang ngayunkan anak dekat rumah tangga sudah diajari pakai Quran. Ayunannya dulu panjang besar. Emaknya baca Quran. Saya ingat lagu ini dinyanyikan almarhum ibu saya waktu mengayunkan adik saya. Tak dapat lagunya lagi. Nur jali sifatullah, sifat yang jadi kalamullah. Terangkan hati anakku ya Allah, seperti terang hati Rasulullah. Luar biasa waktu. Sambil belajar walamma dia ngajak ke anaknya. Salatullah salamullah. Ayahnya pun pandai gendong. Salatullah salamullah. Tidurlah kau nak. Ayahmu melaut mencari ikan. Nanti pulang nih bukan dibawa ikan laut, ikan teri dibawanya. Ayunkan anak, paten lagu. Sekarang sementang ayunan enjot-enjot, lagu pun diganti. Epitamala. Nyindir lakinya, sedang duduk ayah. Tidurlah kau tidur. Terkadang kau lembut. Bapak apalah nyanyi kau ni. Terkadang kau kasar. Mulai. Masuk rap. Membuat hati bertanya. Goyang waktu lah. Pakai piak. Siapa kau. Nyingkap anak tu dari bawah. Anakmu lama, anak siapa lagi kita? Jemaah dimuliakan Allah, ajarkan anak kalian tentang yang baik-baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, hai anak-anak muda, juga mesti kau ingat, ini orang tua ini doa sukses buat kalian. Kalau ingin sukses, hormati mak ayah kita. Jelek-jelek pun ini orang tua kita. Anak laki-laki sering bentrok sama ayahnya, ya kan? Sering berantem. Jadi tugas kita yang laki-laki, bapak jiran berjiran, saling nasihatilah satu dengan yang lain. Kalau nanti ada anak laki berkelahi sama ayahnya, awaknya joi. Kenapa kau? Berantem kau sama bapakmu? Iya. Ayah nggak ada otak ya, tadi kasih nonton keyboard. Maka keyboardnya sedap kali, bajunya pas-pasan. Wih, ya Allah sedapnya. Mau ayah deh. Kau tak boleh gitu, dia tu ayahmu. Jelek-jelek pun ayahmu dia. Mesti kau hormati dia tu. Orang sekarang tidak, manasi aja dia. Kenapa komen? Dimarahi ayah awak, tak kasihnya awak nonton keyboard. Emak mengasih, emak ngasih aja. Tahunya aku ngapa ayahmu tak kasih? Orang ayahmu joget di atas. Aku tengok dia kali, tapi bukan tanggung joget di atas. Kalau aku jadi kau, aku lempar ayahmu pakai batu bata tu. Udahlah ayahmu jelek, hitam, pesek, sembahyang malas. Kau Ustaz Mael tahu awak, udahlah hitam, rajin ke masjid. Kau dia tadi banyak kali, kau cucukkan aja betul. Kau katakan memakmu racun dia aja lah, udah ya abang. Hati ayahku, ayahmu. Jemaah dimuliakan Allah. Tak ada nasihat yang baik-baik. Wa idzastan sohaka fansohalahu. Kalau saudaramu minta nasihat, kasih nasihat yang baik-baik. Ini tidak. Kalau tak bisa diam aja, wah udah recok kali. Ada suami istri bertengkar. Kalau kita nggak ngerti, diam aja. Aku nggak ngerti masalah ini. Tanya sama Pak Ustadz Mael aja lah. Atau tanya Pak Leman, aku kurang paham. Udah recok awak diam. Ini tidak. Bertengkar, mana sih dia? Hidup berumah tangga ini tidak laksana air dalam tempayan.
yang selalu nampak kelihatan tenang, kadang beriak dan bergelombang, badai menghadang di tengah jalan. Kalau perahu yang baru hanya berlagak model baru, maka hancur binasa di tengah lautan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, cantik tak mengurusi bahagia. Kalau memang cantik bisa bahagia, Ayu Ting Ting tak mungkin cerai. Kalau memang kaya yang buat kalian bahagia, banyak orang kaya lari dari rumahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka dia butuh dokongan. Wa idzastansohaka fansohalahu. Kalau dia minta nasihat, kasih yang baik-baik. Kenapa pokoknya mah? Abang tuh gak ada otaknya tuh. Udahlah 3 hari tak ngasih belanja. Aku nyari keladi, marah dia. Kau pun keladi pula kau cari. Tahulah wak, keladi janda bolong mahal harganya. Kau cari juga lah. Marahlah abang kau. Abang kau mana mau dia janda bolong, dia mau janda muda. Udah sabarlah, nanti ku bilangkan baik-baik. Kuas tahu namanya pun hidup berumah tangga gitulah. Sabar-sabarlah sikit. Datang yang satu mana sih aja. Dia pai laki mau kau. Mau aja dia kak. Habis aku dibanting. Lakimu memang tahu aku dari dulu memang macam gitu. Bukan bagus sekali otaknya itu. Kalau aku jadi aku racuni dia, aku minta cerai, mampus dia situ ya. Tinggalkan aja, udah tukang becak, gajinya kecil ya. Kau boleh bodoh kali kau milih. Dulu ada supir Pertamina nggak mau kau. Kau pilih juga dia supir angkot, kau bilang ganteng kali dia. Ya Allah, sekarang baru recok kau. Jemaah dimuliakan Allah. Wa idzastansohaka fansohalahu. Kalau dia minta nasihat, kasih yang baik-baik. Kalau enggak tahu, diam aja. Jangan perusak rumah tangga orang. Anak kita dinasehatilah Pak, dikasih ibadah, kasih doa, ajak ke majelis. Kalau otaknya keras dibawa ke majelis, biar dia lembut otaknya. Sudahlah tahu anaknya keras, dibawa ke Simbahe, Puncak Beras Tagiki buat mak lampir, ya bertambah keras lah dia. Minumannya pagi whisky, siang tua, ya mampus. Jemaah yang dimuliakan Allah, dibawa yang baik-baik majelis, dilembutkan dia. Itu kalau nanti habis subuh dibaca idza waqa'atil waqi'ah atau surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ya Allah, untuk anakku Maimunah. Ya Allah, mendailah dia Maimunah ya Allah. Asih bercewek aja dekat belakang sawit tu aja mukanya. Aku malu kali aku ya Allah, aku ketua wirid. Allah Maimunah ya Allah, Maimunah. Maimunah nah minum pagi. Baik-baik ya nak, pelan-pelan nanti lembut sendiri. Jemaah dimuliakan Allah. Anak-anak muda, hormati mak ayah. Mau sukses dunia, hormati mak ayah. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu. Dulu ada cerita. Buat anak muda, tenang sedikit. Ada cerita. Nabi Musa berdoa. Nabi Musa berdoa. Kata Musa, siapa temanku di surga ya Allah? Musa mengira temannya adalah orang hebat. Lalu malaikat datang. Itu ada tukang ikan dekat pajak yang pesek itu. Dialah kawanmu di surga. Akhirnya Musa mencarinya. Hasbul Goma. Zainuddin Fatani, pengarang kitab ulama ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, terkejut dia. Pemuda ini kawanku di surga. Akhirnya jemaah yang dimuliakan Allah, dibawa, bolehkah aku ikut ke rumahmu wahai anak muda, kata Musa. Boleh, tapi Tuan, rumahku kecil dan aku punya kerjaan. Nanti Tuan terpaksa ku tinggal sebentar. Jemaah dimuliakan Allah, mengejutkan jemaah. Sampai di rumahnya Musa ditinggalkannya karena dia memandikan 2 ekor babi yang besar-besar. Babi, apa? Babi. Saya tidak bilang. Saya cuma sebutkan
Musa terkejut. Karena penasaran Musa, dia keluarkan satu babi yang lebih besar lagi. Maka Musa marah, kenapa kau tinggalkan aku hanya gara-gara memandikan babi ini? Hai Musa, ini bukan babi sembarang babi, wahai Musa. Ini adalah orang tua kau yang dikutuk Allah karena melakukan dosa besar. Dia ini dihukum Allah karena melakukan dosa besar, karena menyembah sapi betina ketika kau berangkat 40 hari ke Tur Sina. Dialah orangnya ya Musa. Maka Allah kutuk mereka jadi babi. Tapi aku sebagai seorang anak tidak mampu melakukannya. Harus kujaga dua babi ini, karena mereka adalah ayah dan ibu kandungku. Jemaah dimuliakan Allah, Musa menangis. Kata Musa, kaulah temanku di surga. Jemaah dimuliakan Allah, mengejutkan sekali. Begitu lama, tiba-tiba datanglah satu keluarga menjumpai Musa. Wahai Musa, setelah lama berselang, inilah ayah ibuku yang dulu seorang babi. Engkau mengabulkan doaku Musa. Maka Musa jawab, itu bukan doaku. Aku tidak pernah mendoakannya. Allah mengampuni dosa emak itu karena kau berbakti sama dirinya. Jadi jemaah dimuliakan Allah, hubungan anak sama orang tua tidak akan habis walaupun dia mati sekalipun. Maka anak muda, hormati ayah. Dulu orang Padang, nenek mamak pusakul lama, dibuat di muka itu ada batu, dibilangnya maling kundang. Maling kundang ini tak marah sama emaknya, cuman ditulaknya saja, emaknya jatuh. Marah emaknya, jadi batu anaknya. Akhirnya dibilang orang itulah, jangan kau ngelawan-ngelawan sama emak, jadi batu kau nanti. Takut. Karena dulu belum ada Facebook sama YouTube. Berani kau ngelawan sama mama, mau jadi batu kau? Takut. Datang orang kampung, orang Melayu, mengikut hadis. Dulu rupanya ada namanya Halimatun Sa'diyah, ibu susu Nabi. Ketika Nabi hijrah naik unta, Halimatun Sa'diyah bilang, itu anakku, itu anakku. Ini udah tua, recok, ini Muhammad yang datang. Itu anakku. Tiba-tiba Muhammad datang, Jibril, ya Muhammad. Halimatun Sa'diyah di tengah orang ramai. Lalu dicium Muhammad dan dipeluk Muhammad di hadapan orang banyak. Surga di bawah telapak kaki ibu. Akhirnya dibuatlah peraturan orang Melayu. Kau mau ngelawan sama mama? Mau kau? Nih, di bawah kaki mama surgamu, biar kau tahu ya. Takut anaknya. Anak dulu. Anak dulu. Anak dulu. Anak sekarang tidak. Kau jangan ngelawan sama emak kau. Uang sekolah kau bantai. Letih ayahmu mencarikan daun. Ayahmu orang pun dicuri, ayahmu di bawah sekolahmu teh. Gak berani kau ngelawan sama emak ini ya. Surga di bawah telapak kaki emak. Mana ada surga bawah kaki emak? Kutu ayah ada. Emak pun ngelawan aja sama ayah. Bayang bukan pernah emak. Ngaji Rabu teh nak mah ikut. Ustaz dolah ceramah teh nak mah datang. Jadilah emak aja. Jemaah dimuliakan Allah, rumah dulu orang tinggi Pak. Tinggi rumahnya. Kalau dulu adalah Bang Toyib datang, ndak Minang, ndak apa namanya, ngapel malam minggu, naik sepeda. Dulu kan sepeda yang ada lampu, kurang diminyai, bersuaralah dia. Bagi kode tepi sawit. Kodenya pakai senandung. Taman lamang di tanah hari, kalau Pak Mawar sudahlah hidup, Abang Toyib sudah menanti, mohon Petroma lampu pun hidup. Hiduplah lampu Petroma. Berarti lemah udah kabar. Toyib datang. Ayahnya ngisap rokok daun 2 kali batu aja. Masuk tak berani keluar lagi. Dulu Pak Leman. Dulu Bu. Sekarang datang naik kereta King. Knalpot diobos. Rumah bersusun. Gas 3 kali.
Dia ngapel malam minggu, wak seemah sebelah sakit asma. Siapa datang tuh? Si Bandi ngapel salah ya. Ekom. Dalam. Ada imah rumah wak? Ada. Imah belum disuruh dah keluar. Bang Andi. Kena corona bapak-pak katanya. Tak kabar dia, ayahnya marah udah. Berobat lah pak BPJS. Corona bapak, batuk ayah panjang. Udahlah pak, pulang kami bawa ke Bodrek. Allah mati aku. Jemaah dimuliakan Allah, hormati. Wasainal insana biwalidayhi. Ajakkan anak-anakmu para jemaah, audha fauqan ilmu, al-adabun fauqa ilmu. Adab tu di atas ilmu. Kalau berilmu pun kalian, kalau tak ada adab, tak ada nilai di mata Allah. Tapi kalau kalian punya nilai, ilmu kalian sesuai dengan adabnya, sopan santun sama yang tua. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Abi diutus tu memperbaiki akhlak kalian para jemaah. Dulu ada jemur pakaian. Tiangnya 3. Kawat 1, kawat tengah, kawat pinggir. Elmi, nyuci kau sana kas. Emak suruh nyuci. Kata mak, nanti kain yang sebelah sana kain-kain panjang, yang sebelah sini baju cantik, yang tengah dalam negeri. Supaya apa? Orang lewat kain, lewat dari sana kain, pakaian dalam negeri di tengah, jadi tak nampak dia. Adab orang dulu, jemur pakaian pun ada adabnya. Orang kita tidak, sudahlah rumah pagar, pas di muka pagar kan semuanya. Kutang BH lengkap sana. Celana dalam, mabuk guyaan pula. Ya Allah, beruai-urai benangnya, pas di muka pagar entaknya. Tak ada hilang utaknya sudah. Makin dicengangi makin sore ya. Iya, paten ya. Oh, ini beli dekat pajak nih 10.003 dah kau. Ya Allah, mati aku. Hilang adab kalian. Al-adabun fauqa ilmu, tak ada adabnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, jangan sombong jadi manusia. Belagak hebat kali kau sok alim silakan. Kalau kau merasa mau alim silakan, tapi kalau merasa sok yang paling alim, binasa kau manusia. Kalau kau merasa pintar silakan, tapi kalau kau merasa sok yang paling pintar, kau bahaya. Kalau kau mau ibadah silakan, tapi kalau kau sok yang paling masuk surga, bahaya. Guru-guru ngajimu di kampung itu dihormati. Bukan kami para jemaah. Ini kadang-kadang orang kita terbalik, cepat kagum, mudah kaget. Yang ngajari ngaji kalian ya guru kampung kalian. Kalian tidak pernah diajari Ustadz Jakarta di masalah ruku. Ruku itu diajarkan dari ulama kita. Kalian sudah diajarkan mengaji dari kampung ini, maka hormati ulama-ulama kampung itu. Itulah ulama yang asli. Jemaah dimuliakan Allah. Maka tugas kita, hilangkan sombongmu. Mari tauhid sama mereka. Hormati dia. Nanti kalau meninggal dunia, dia juga yang menalkinkannya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Tugas kita, hormati para ulama di kampung kita ini. Diberikan nilai tempat dia. Diberikan kehormatan dia. Jemaah yang dimuliakan Allah. Al-adabun fauqa ilmu. Adab lebih tinggi dari ilmu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Indah sungguh memakan salak. Salak dibeli di beras tagih. Ustadznya undur diri sejenak. Sekejap lagi berjumpa lagi. Tunggu boh, duduk dulu. Pegal. Ya Allah. Minumlah. Teh manis dingin gak ada? Bandrek aja ada. Air putihnya habis. Karena gelasnya kecil, uangnya besar. Jemaah dimuliakan Allah. Baik, apalagi season terakhir. Siapa orang yang melaksanakan maulid ini? Ini kita cerita tentang perkembangan masa sekarang. Banyak ustaz orang ngejek-ngejek Nabi. Macam mana tanggapan ustaz? Jemaah yang dimuliakan Allah, saya cerita dengan jemaah
tentang beberapa para sahabat yang diberikan kelebihan, diberikan momentum besar dengan berkah cinta dengan Nabi. Dengarkan baik-baik. Terima kasih ketua panitia. Kau memang panitia sejati. Habis kali aqua, yang sisa yang kau antar kemari. Memang kau orang baik. Saya yakin kau orang baik. Tak apa-apa, aman. Kitabul Haisatul Ashqar, karangan seorang ulama besar, Imam Atta al-Yunan, bercerita tentang kebesaran beberapa para sahabat yang mendapat nilai lebih dari Rasulullah. Tapi dia butuh ketenangan. Dengarkan baik-baik. Ada seorang sahabat, saya tidak lama ceramah, saya tahu ibu-ibu sudah mulai gelisah karena anak-anak besok sekolah. Tapi sekarang kan tidak sekolah, pakai handphone aja. Dulu kalau ke sekolah pakai handphone kena marah. Sekarang handphone dikasih tapi nggak boleh sekolah. Nah, makanya orang sekarang terbalik. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat berbadan pendek. Macam dialah, pendek lah kira-kira. Ini yang satu ini, saya kenal dia dulu waktu di MDA, di Tarbiyah. Asal dia ada 2 orang kawannya. Saya suruh, sini kau, baca Quran dekat saya. Nanti baca Quran orang nih, dua-dua. Mantap. Ini yang kecil, yang hitam manis ini. Masih lajang juga, masih muda. Udah mau kiamat, cepat kau kawin. Kapan kau kawin kau? Berdabel pula kalian berdua situ. Ya Allah. Sahabat satu ini badannya pendek, sedangkan Rasulullah berbadan tinggi. Asal berjalan, dia mengikuti gerakan Nabi dari belakang. Dia ikut belakang. Rasulullah nengok ke belakang. Pendek. Tiba-tiba ada pohon kurma. Pohon kurma itu mirip macam pohon depan nih, pohon sawit. Pelepahnya bagian. Karena badan Nabi tinggi, Nabi terhalang kalau lewat. Makanya Nabi menundukkan kepalanya. Sahabat pendek di belakang mau ngikut Nabi. Tundukkannya juga. Nabi senyum. Pendek. Luar biasa orang pendek. Jemaah dimuliakan Allah. Tidak lama terjadi pertikaian di Mekah. Rasulullah diselamatkan oleh Sayyidina Ali. Berangkatlah hijrah ke Madinah. Orang-orang Mekah diserang oleh kelompok Abu Uzza, Abu Jahal. Abu Jahal ini pakcik Nabi tapi punya kekuasaan. Akhirnya si miskin tadi dikejar-kejar sama kelompok Abu Jahal. Tiba-tiba melintas dekat pani tadi, ada pohon kurma tadi. Dia teringat dulu waktu jalan sama Nabi, aku pernah tunduk di sini. Dia teringat peristiwa itu. Lalu dia tundukkan kepalanya. Begitu menundukkan kepalanya, lewat anak panah di atasnya. Perkara yang tidak disuruh pun ada hikmahnya. Selamat dia karena mengikut petuah Nabi. Perkara yang tidak disuruh pun ada hikmahnya. Yang kedua, bercerita lagi. Ada seorang sahabat Nabi yang miskin. Miskin orangnya. Karena saking senang dengan Nabi. Cinta dengan Nabi. Mahabbah dengan Muhammad di Madinah. Dia suka sekali asal dekat Nabi, dia cium-cium baju Nabi. Nabi mendiamkannya saja. Suatu masa Nabi berkata sama orang miskin ini, nanti aku akan berkunjung ke rumahmu. Senangnya hatinya Nabi yang datang, maka dia sampaikan sama istri dan anak-anaknya, hei kan tahu Rasulullah mau datang ke rumah kita. Maka mereka mulai puasa, menitip tabungan supaya bisa membeli gandum, karena Nabi mau datang. Senangnya hatinya. Sayangnya para jemaah, terjadi peperangan Tabuk, maka Nabi lupa dengan janjinya. Jemaah dimuliakan Allah, si miskin mulai malu menagih janji. Tak lama dia minder dengan Nabi. Seolah-olah Nabi ada bertanya-tanya. Aku kan pernah berjanji ke rumahmu, kata Muhammad. Iya Rasulullah, cuman aku tak berani menagihnya karena terjadi perang Tabuk. Kata Nabi, besok pagi aku berkunjung ke rumahmu. Senangnya hatinya.
Anaknya kampanye langsung, maulid bersiar-siar. Hei orang-orang, nanti besok pagi Muhammad Abdullah mau datang ke rumahku. Rasulullah mau makan sama aku dan ayahku. Istrinya keluar mencari daging unta dan membeli gandum, menunggu kedatangan sosok mulia. Jemaah dimuliakan Allah, rumahnya berada di atas bukit. Nabi berjalan ke atas. Sayangnya karena saking senangnya dia, istrinya masak, suaminya masak, anaknya disuruh di luar. Mau gohar-gohar, Rasulullah mau datang ke rumahku, mau makan bersamaku. Dia lupa, tergelincir dari batu lalu jatuh ke dalam jurang, meninggal dunia anak tadi. Perkara mulai nampak. Tapi saking cintanya dengan Nabi, dia peluk anaknya, didarah-darah, dia mandikan, lalu dia tidurkan di dalam kamar. Katanya sama istrinya, nanti setelah Rasulullah sampai, jangan nampak dengar cerita ini. Kita tetap makan sama Nabi. Hilang sedihnya anaknya mati karena Rasulullah yang mau datang. Jemaah dimuliakan Allah, Nabi pun sampai dekat rumahnya. Jibril datang membisikkan kepada Nabi, ya Rasulullah, panggil anaknya. Kata Nabi, dulu kau bilang anakmu ingin makan bersamaku. Gandum dihidangkan, unta pun dihidangkan. Kata Nabi, aku tak bisa makan. Panggil anakmu, makan bersama. Istrinya masuk ke kamar, tapi nangis. Lalu dia mengatakan dari suaminya, anakku sakit ya Rasulullah. Dia sedang tidur ya Rasulullah. Kata Nabi, bangunkan dia, biar dia makan bersamaku. Nangis lagi di dalam kamar, tapi tidak mereka tunjukkan kepada Nabi. Dia pura-pura memegang manggil anaknya. Apa? Rasulullah datang. Kemudian dia keluar. Yunan pun keluar. Mana anakmu? Dia tidur ya Rasulullah. Kata Nabi, siapa namanya? Biar aku yang memanggilnya. Namaku Yunan ya Rasulullah, Atok bin Yunan. Kata Nabi, Atok bin Yunan, datanglah kemari. Muhammad menunggumu. Dengan izin Allah, anak tersebut bangun dan duduk. Lalu dia hikang bersama Nabi, lalu makan bersama. Yunan meneteskan air mata dan memeluk cintanya kepada Muhammad. Ya Muhammad bin Abdullah, anakku sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, kau mencintaiku lebih dari yang lain, maka engkau diberikan hadiah yang besar di sisi Allah. Anaknya akhirnya dilahirkan Allah sebagai seorang ulama hebat. Atok bin Yunan adalah sahabat yang langsung mengeluarkan hadis Nabi. Inilah salah satu bukti kebesaran cinta sama Muhammad. Jemaah dimuliakan Allah, kalian rajin maulid, rajin datang. Tapi ketika nabimu dihina, kalian tak marah. Maka kalian bukan cinta Nabi, tapi cinta kue kota. Kalian rajin datang maulid, rajin datang. Tapi ketika Nabi dihina, kalian tak marah. Kalian cinta nasi bungkus, bukan cinta dengan Nabi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Berselawatlah kepada Nabi. Siapa yang berselawat 100 kali untuk nabimu, maka kau dijamin Allah sebagai penduduk surga. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling sibuk di akhirat kelak. Dan kalian yang membaca Al-Quran tidak akan disia-siakan Allah. Semuanya akan menjadi saksi di yaumil mahsyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jemaah dimuliakan Allah, begitulah makna maulid. Jadi maulid itu para jemaah bukan dilihat dari kualitas besarnya, kuantitas besarnya orangnya, tapi kualitas makna maulid di dalamnya. Cintailah nabimu. Dia adalah manusia biasa, tapi sosoknya luar biasa. Jenazahnya tidak makan, tidak dimakan ulat, dan dia dijaga Allah sampai hari kiamat. Wajahnya sangat indah. Anta syamsun, anta badrun. Dan dikatakan Syekh Abdul Fakir Fani Muhammad Ibnu Ismail Daud Fatani, nanti ada sekelompok orang masuk surga. Lalu ditanya, Mahia ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi,
Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku. Tapi dalam hatinya ada rasa cinta dengan diriku. Maka mereka diizinkan Allah masuk ke dalam surga. Walaupun mereka tak pernah jumpa dengan aku. Yang digambarkan itu kita para jemaah. Orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita tidak pernah melihat mukjizat Nabi. Kita tidak pernah melihat mukjizat Nabi keluar air dari tangannya. Kita tidak pernah melihat mukjizat Nabi yang berdiri di atas kurma, lalu kurma itu berbicara tungkulnya. Kita tidak pernah melihat pedang berbicara Nabi. Kita tidak pernah melihat macam mana Nabi bisa memprediksi kehidupan. Kita tidak bersama Nabi. Tapi kita meyakini bahwa kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, keluarkanlah dinarmu, keluarkan uangmu, bersedekahlah untuk agamamu. Insya Allah para jemaah, semua apa yang kau lakukan akan dibalas di sisi Allah. Mudah-mudahan kajian ini memiliki manfaat kepada kita bersama. Saya yakin sekali, jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan berkah kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang lentik alang beralah, yang suruh rumput jerami. Yang baik-baik datang dari Allah, yang buruklah kepunyaan diri. Saya hanya ustadz biasa, Abdullah Helmi si muda diberi nama. Umur baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang. Tegap tinggi bukan karena ilmu terhitung, melainkan lemak, daging, dan tulang. Kalaulah saya ini baru diibaratkan baru belajar masang teratak, letih menyusun tak tentu letak. Bagaikan rebab yang salah tetak, kebanyakan sumbing tak kurang retak. Kalaulah teratak beratap nipah, biarlah dindingnya berdinding bilah. Kalaulah retak-retak gading membawa tuah, jangan seperti retak piring menanti belah. Yang jelas, kolaborasi berkah. Tahu kali Ustaz Ismail. Jadi terima kasihlah kepada panitia yang telah mengundang saya. Saya memang Ustadz kampung, tapi saya bukan kampungan. Amplop saya pun harus standar nasional. Saya terus terang aja, kalau tak cocok tak mau saya lagi. Kan pikir sementang Ustadz kampung, kita bukan kampungan. Jemaah yang dimuliakan Allah, akhirnya mana tahu kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kira menumpang mandi. Kalau nanti ada umur yang panjang, lain kesempatan berjumpa lagi. Saya ada ngaji sini malam Jumat, habis maghrib, ba'da maghrib menjelang isya berjemaah hari Jumat. Mana tahu anak-anak muda, bapak-bapak sekalian, waktunya lapang, hadirilah majelis itu. Duduk sebentar membahas kajian agama. Maghrib sama isya dapat. Kalau bapak punya anak lajang macam gini, malas sembahyang, kirim ke majelis. Kirim ke majelis. Dia terpaksa sembahyang dengan sendirinya. Insya Allah lama kelamaan sembahyang dengan sendirinya.